Wali Kota Bukit Tinggi inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Teh Senin 21 April 2025. Banyak persoalan yang ditemui Wako bersama Wawako, termasuk laporan dari pedagang untuk segera ditindaklanjuti. Beberapa persoalan yang dimaksud diantaranya gedung Pasar Teh yang masih dihuni sekitar 40% dari jumlah 835 toko, banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di luar gedung pasar, ada sejumlah kios yang disewakan di luar pengaturan dinas pasar, termasuk masalah parkir yang tidak dikelola dengan maksimal. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias cukup kaget dengan temuan yang ada di lapangan. Pasalnya, saat dibangun lalu sudah ada komitmen dengan seluruh pedagang untuk tidak menyewakan toko dan kios yang ada. Pasar ini kita akan sedang memikirkan konsepnya bagaimana merapikan pasar. Artinya saya sudah sampaikan kepada tidak ada yang berdagang di luar, semua harus berdagang di dalam. Nah sekarang kondisi pasar atas ini ada 400 lebih yang tutup. Yang tutup ini nanti akan kita surati, ya kan? Dan kalau misalnya para pedagang ini tidak berminat, kita akan ambil kuncinya, kami serahkan kepada yang berminat. Kapan perlu pedagang kelima kita punya toko di atas, ya. Jadi semua akan kita satukan. Karena kenapa demikian? Karena ini dari sisi keuangan, ini termasuk adalah retribusi jasa usaha. Artinya apa? Retribusi jasa usaha itu pemerintah tidak boleh rugi terus. Karena ada biaya yang harus kami keluarkan, pemeliharaan, bisa segala macam. Nah ini akan kita ramaikan. Kalau masih di luar mengamalkan yang terkait dengan di dalam itu kan tidak bisa baliran. Kita ingin semua tertib, ya, semua tertib, rapi, dan bagaimana pasar-pasar kita ini hidup kembali. Termasuk saya lagi meninjau parkir. Ya. Saya ingatkan betul kepada Kadis, namanya gedung yang dibangun oleh pemerintah tidak ada pihak lain yang memungut parkir di pasar atas. Ya, itu pungli namanya. Saya sudah bicara dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Ini barang dibangun oleh uang rakyat. Tidak ada yang pihak-pihak macam-macam yang akan mengambil uang di sini. Uang itu harus masuk kas daerah semua, ya. Jadi tidak ada istilah parkir di sini 4 dan 5, tidak ada. Gedung ini parkirnya 24 jam. Itu aturannya. Jadi saya fokus lagi, ya. Karena sudah saya janji semua akan saya tata. Kita pemerintah berpikir bukan kepentingan kelompok. Kita berpikir untuk semua kenyamanan, ya, semua untuk kepentingan daerah, kan? Termasuk saya lihat Kerupuk Sanjay, coba bayangkan, disewa-sewakan barang pemerintah, kan tidak boleh itu. Saya ingatkan ini, saya nggak pernah main-main soal ini gitu kan, karena bagaimanapun ini adalah barang milik daerah. Tidak boleh pemerintah sifat pembiaran gitu. Kalau si pemerintah melakukan pembiaran, pemerintah salah. Dan juga potensi super PAD ini harus kita gali. Ini kita lakukan ke depan terhadap pasar, ya. Saya sudah titip sama Kadis Pasar maupun Satpol PP yang lain, dan semua di pemerintah apa yang dilakukan jika saya bentuk tim kajian namanya. Semua pakai tim kajian. Bukan mau saya tidak, tapi tim mengaji begini Pak, begitu. Bukan kemaunya wali kota tidak, tapi tim kajian pemerintah daerah namanya. Itu yang kami putuskan. Terkait persoalan parkir, Wako juga tegaskan untuk membuka parkir gedung Pasar Teh 24 jam. Ia juga meminta untuk tidak ada pungli di Pasar Teh ini, termaksud parkirnya sendiri. Wako tegas untuk tertibkan Pasar Teh dan tidak boleh ada pembiaran pelanggaran, terutama pada gedung milik pemerintah.